Yo, what's up guys, balik lagi bersama gue Rizky di The World of Rizky. Dan kali ini gue akan bercerita mengenai sebuah review game yang berjudul Hades. Nah, mungkin banyak di antara kalian yang tidak tahu bahwa sebetulnya game Hades ini sudah ada early access-nya sejak tahun 2018 itu di platform Steam, dan gue adalah salah satu orang yang mencoba early access-nya pada tahun 2018 tersebut. Game ini sebetulnya baru benar-benar rilis full access, full gamenya itu pada September 17 2020 untuk platform Steam ya. Baik itu di Windows dan juga di macOS dan juga di Nintendo Switch. Dan baru aja kemarin tanggal 13 Agustus 2021 rilis untuk platform konsol di PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S dan X, dan tentu aja Xbox Game Pass. Jadi bagi kalian yang punya Xbox Game Pass, game ini bisa kalian nikmati gitu ya, karena sudah masuk di dalam jajaran lini Xbox Game Pass. Nah, dari sisi art style-nya, dari sisi gameplaynya, terus terang ini yang membuat gue pertama kali ke hook untuk mencoba early access-nya. Jadi ketika gue coba browsing orang mainin early access-nya Hades, gue langsung ke hook dan gue langsung beli game ini waktu itu. Dan stabil ya, maksud gue dari awal early access sampai sebetulnya kalau yang gue rasakan sendiri dari awal early access sampai dengan perilisan waktu itu di tahun 2020 itu tidak banyak berubah. Art style tetap makin lama makin cakep, dan juga yang paling ditambah sedikit banyak penyempurnaan dalam gameplaynya itu sendiri, dan juga beberapa item-item di dalam in-game-nya. Nah, sebetulnya plot ceritanya juga sederhana banget. Ini menceritakan tentang si Zagreus, yaitu adalah anak dari Hades yang ingin keluar dari Underworld dan pergi ke permukaan bumi dan juga ke Olympus untuk mencari ibunya yang bernama Persephone. Dan jadi si Zagreus ini tidak pernah bertemu ibunya sejak lahir gitu. Jadi ini ceritanya tentang drama sebetulnya ya, seorang anak mencari ibunya. Dan yang menarik sebetulnya dari game Hades ini adalah cerita-cerita tentang mitologi Yunani yang disampaikan oleh si Supergiant Games as a publisher dan juga developer dari game ini ya. Dimana cukup cerdas menurut gue si Supergiant Games ini menempatkan cerita-cerita itu scattered di dalam gamenya gitu. Jadi kalian tidak akan menemukan tuh ceritanya sekaligus ketika kalian memainkan gamenya, tapi akan terpecah-pecah gitu. Jadi kalian bisa menemukan itu di hubnya, di lobbynya, ketika kalian misalnya ngobrol dengan Hades, ngobrol dengan karakter-karakter yang ada di hub di Underworld, atau ketika kalian menyelesaikan setiap dungeon, setiap misi, kalian akan menemukan tokoh-tokoh, karakter-karakter yang ada di dalam mitologi Yunani, dan kalian ajak ngobrol, baru mereka akan bercerita mengenai satu hal yang sebetulnya juga ada dalam mitologi Yunani gitu. Dan cara penyampaian ini menurut gue cukup cerdas karena ini mendukung genre gamenya, yaitu adalah roguelike, dimana kalian harus memainkan game ini berulang kali gitu ya untuk kalian bisa memastering apa istilahnya, menguasai game ini sepenuhnya, dan tentunya untuk mendapatkan cerita seutuhnya itu dengan kalian mati berkali-kali dan memainkannya lagi berkali-kali. Jadi bagi kalian yang suka tantangan atau suka game-game roguelike, ini adalah game-game untuk kalian gitu, karena ini merupakan salah satu game roguelike dengan game pace yang cukup cepat dan juga replay value yang menurut gue sangat tinggi. Bahkan gue yang tidak begitu suka dengan game roguelike pun menjadi suka karena game Hades ini gitu loh. Nah, jadi di dalam kalian memainkan game ini, kalian itu bisa memilih senjata yang dipakai oleh Zagreus. Jadi ada banyak senjata yang bisa dipilih Zagreus, ada 6 senjata di situ yang kalian bisa unlock seiring dengan kalian memainkan game ini. Jadi ada senjata melee, ada senjata jarak jauh, itu ada banyak banget. Kalau nggak salah ada pedang, ada tombak, ada tameng, bumerang, ada panah, ada kayak tembakan juga gitu. Jadi ada banyak banget senjata yang bisa kalian pilih. Dan yang paling menariknya dari game ini adalah perks ya, perks yang di kalian gunakan dalam menggunakan senjata dan juga dalam tujuannya untuk menyelesaikan game ini. Jadi perks tersebut datangnya adalah dari dewa-dewa Yunani gitu ya, dewa-dewa Olympus. Jadi setiap dewa kayak misalnya Zeus, kayak misalnya Poseidon, Hermes, Aphrodite, Athena,
itu punya perk sendiri-sendiri yang bisa kalian pakai untuk menyelesaikan game ini gitu. Jadi kalau kalian ingat Zeus identik dengan petir, pasti perksnya ada berhubungannya sama petir. Kalau Poseidon dewa air, dewa laut gitu ya, pasti perksnya ada hubungannya dengan laut. Lalu juga begitu juga dengan Aphrodite, Athena dan juga Ares gitu misalnya, yang kalau Ares dewa perang pasti perksnya itu berhubungan dengan misalnya damage-nya lebih kuat dan segala macam. Jadi perks tersebut itu akan kalian dapatkan sepanjang permainan game. Nah, uniknya bagaimana kalian mendapat perks ini tuh random. Jadi dari awal kalian main sampai kalian ujung itu random pertama. Jadi kalian juga random itu dalam arti ketika kalian menyelesaikan sebuah dungeon, sebuah misi, ketika kalian ingin mencoba masuk ke dalam dungeon selanjutnya, kalian akan dikasih pilihan. Biasanya either kalian memilih perks atau kalian memilih upgrade untuk karakter kalian. Either itu upgrade health ataupun update damage ya. Jadi ataupun ya kalian mendapatkan perks baru gitu. Ataupun misalnya yang paling bikin bingung lagi kalau ada pilihan untuk misalnya mendapatkan koin gitu atau mendapatkan bonus-bonus yang bisa kalian unlock atau kalian bisa gunakan nanti di hub atau di lobby permainan ini gitu. Jadi itu bingung dan itu munculnya random. Jadi ketika kalian mati mengulangin game ini dari awal lagi, perks itu pun akan muncul beda-beda. Misalnya ketika kalian main pertama, kalian akan mendapatkan perksnya misalnya dari Zeus. Terus kalian mati, kalian ulang lagi, memain game ini dari awal lagi, ternyata bukan dari Zeus perksnya. Bisa jadi misalnya dari Aphrodite, atau misalnya dari Ares, atau dari Poseidon. Jadi beda-beda. Dan setiap perks ini sebetulnya menunjang karakter kalian dan juga menunjang senjata yang kalian pakai. Ini yang menurut gua sebuah formulasi yang cukup menarik gitu. Jadi nggak cuma mengenai karakter kalian juga, karena ada beberapa perks yang memang ternyata mendukung kemampuan dari senjata yang kalian pakai gitu. Misalnya senjata melee, perksnya apa, senjata misalnya yang buat jarak jauh itu perksnya seperti apa. Itu juga perksnya itu ternyata mendukung itu juga gitu. Jadi bagaimana kalian memilih perks dalam perjalanan kalian menyelesaikan setiap map, setiap dungeon, itu akan mempengaruhi apakah kalian bisa sampai di stage terakhir atau tidak. Nah, ini menurut gue sangat penting banget gitu ya. Jadi bagaimana kalian mempelajari itu semua? Tentunya kalian mempelajari itu semua dengan mencoba perksnya satu persatu. Makanya gue bilang kenapa ini replay value-nya cukup sangat tinggi, karena kalian akan mencoba senjatanya satu. Yang kedua, kalian akan mencoba perksnya satu. Terus yang ketiga, kalian akan mencoba in bonus gamenya satu gitu. Jadi karena ada salah satu in-game bonus yang namanya nektar. Nektar itu kayak semacam minuman di Underworld itulah. Jadi dimana kalau kalian kasih nektar kepada salah satu main NPC karakter yang ada di dalam game Hades ini, either itu Hadesnya, either itu dewa-dewa yang kalian temuin di sepanjang permainan, ataupun misalnya kayak contoh Achilles ataupun ke Hades sekalipun, ketika kalian kasih itu kan kalian akan mendapatkan sebuah perks yang bisa kalian equip sejak awal. Nah, jadi perks ini bisa ada perks di mana semacam equipment gitu ya, bukan perks ya, equipment. Ada semacam equipment yang bisa kalian pakai sejak awal dan itu tidak berubah sampai akhir permainan. Dan ini juga ada banyak sekali, jadi kalian juga harus mencobanya satu-satu karena setiap item juga itu akan mempengaruhi cara kalian bermain. Apakah kalian bermainnya harus melee, harus jarak jauh, harus banyak hindar dan lain-lain, itu juga akan mempengaruhi gaya bermain kalian, itu si equipment yang kalian dapatkan. Jadi ada beberapa stage yang gampang banget dikelarin kalau kalian pakai perks tertentu atau pakai senjata tertentu ataupun pakai equipment tertentu. Kalau kalian mau coba saturan tanpa berhenti dari awal sampai map akhir, itu sebetulnya pendek. Itu sebetulnya sekitar 4 jam sampai 4,5 jam paling cepat gitu ya. Jadi yang pernah gue mainin paling cepat 4 jam sampai 4,5 jam untuk menyelesaikan setiap map sampai dengan akhir. Nah, tapi kalau kalian baru awal main, tentunya kalian pasti akan mati lah di setiap awal-awal. Gue aja waktu pertama kali main itu bisa sampai kayak 10 kali, 12 kali baru main sampai akhirnya gue bisa sampai di tahap terakhir gitu, karena gue mempelajari perks dan juga senjatanya. Dan kalau misalnya kalian merasa game ini terlalu susah, jangan khawatir karena sejak perilisan fullnya ini ada satu mode yang kalian bisa aktifkan melalui setting, yaitu adalah God Mode. Dimana di God Mode ini resistance karakter kalian akan menjadi lebih tinggi, kalian tidak akan jadi lebih mudah mati. Dan ya tentunya bagi kalian yang ingin menikmati ceritanya dengan memakai God Mode ini, kalian akan lebih mudah
untuk menyelesaikan setiap map dan setiap dungeon yang ada. Jadi ada opsi ini kok, tenang aja ya, tenang aja. Jadi mungkin Supergiant Games tahu bahwa game ini ada dikhususkan buat orang-orang yang suka tantangan dan orang-orang yang ingin menikmati ceritanya. Jadi benar-benar sebuah game yang menurut gua cukup mind blowing dan menurut gua cukup perfect gitu ya. Dimana kalau kalian lihat ke halaman Wikipedia-nya, di situ dia sudah mendapatkan banyak sekali penghargaan si game Hades ini. Jadi sejak di perilisan fullnya di tahun 2020 sampai tahun 2021, si Hades ini gak berhenti-berhentinya dinominasikan untuk penghargaan dan menang juga banyak penghargaan tersebut. Di antaranya mungkin yang bisa gua notice adalah penghargaan dari The Game Awards tahun 2020, di mana di situ dia memenangkan sebagai Best Indie Game dan juga Best Action Game. Jadi kurang lebih cerita gue itu ya untuk game Hades. Gue bisa menikmati ceritanya juga dan gue bisa menikmati bagaimana gue bisa mengupgrade hub gue dengan memanfaatkan koin-koin yang gue dapatkan sepanjang permainan gitu ya, untuk mempercantik kamar si Hades itu sendiri atau menambah cerita yang pengen gue tahu tentang si legenda-legenda si Yunani ini. So bagi kalian yang belum pernah coba ataupun penasaran pengen coba, gue rasa ini adalah saat yang tepat untuk kalian mencoba game ini. So bersama gue Rizky, sampai ketemu lagi di cerita-cerita game review berikutnya. Thank you and bye-bye guys.